Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam acara Belajar dari Rumah yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ati Rohayati dari SD Negeri Pambung 1. Nah, anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pada air yang mengalir. M yang ketiga, jaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang M yang kelima adalah batasi mobilitas. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum pembelajaran dimulai, kita siapkan alat tulisnya, jurnalnya juga jangan lupa, dan kalian harus cari posisi duduk yang enak, nyaman agar belajar kalian fokus. Sudah siap ya? Jadi sebelum itu, sama-sama kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya Ibu akan bacakan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyajikan poster yang menunjukkan hak dan kewajiban secara seimbang tentang penggunaan energi dengan benar. Nah, anak-anak, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita juga harus hati-hati anak-anak karena benda listrik itu sangat berbahaya untuk kita. Ibu punya gambarnya hal berbahaya berdasarkan gambar. Pertama, gambarnya ada anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Nah, gambar yang kedua ada anak memanjat tiang listrik. Ya, berbahaya ya Nak ya. Terus yang ketiga, menggunting kabel yang beraliran listrik. Dan yang keempat, membawa alat elektronik dekat dengan air. Itu sangat berbahaya ya Nak. Jangan sampai ditiru oleh kita. Nah, ingat ya Nak, listrik ketemu dengan air itu akan sangat berbahaya. Jadi kalian jangan macam-macam bermain dengan listrik. Ibu punya gambar lagi nih. Ada rumah, ada isinya kamar tidur, ruang keluarga, ada dapur, ada kebun, ada kamar mandi. Nah, menurut kalian barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya apa? Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Ibu kasih contoh nih. Ibu contohnya kamar mandi. Ibu kasih contoh kamar mandi ya. Kamar mandi itu pasti ada listriknya Nak. Listriknya apa Bu? Nih contohnya, barang yang menggunakan listrik di dalam kamar mandi. Ada saklar Nak. Saklar itu untuk penerangan ruangan. Nah, kok bisa bahaya sih Bu? Iya dong. Nih, kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya itu ada arus listrik jika terkena air akan menimbulkan tegangan besar yang dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik ke orang di dekatnya. Nah, terus Bu, cara pencegahannya bagaimana? Nah, jangan khawatir, cara pencegahannya letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari
percikan air. Dan kalian juga harus hati-hati saat mematikan ataupun menyalakan peralatan listrik tersebut. Jadi jangan macam-macam ya, harus hati-hati. Tahukah kamu bahwa tubuh kita itu banyak mengandung air? Karena itu tubuh kalian sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik itu punya pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listrik ya. Di mana coba? Ya, betul, di lapangan terbuka. Ya, karena benang layangan yang basah itu sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta tolong, minta bantuan kepada orang dewasa di sekitarmu, di rumahmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air ya nak. Terus kamu juga tahu gak sih petir juga mengandung listrik nak. Makanya kamu kalau misalnya mendengar suara petir, kamu harus bergegas cepat-cepat masuk ke dalam ruangan ya, agar kamu tidak tersambar oleh petir. Anak-anak tahu gak sih kenapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Ada yang tahu? Ibu bahas ya. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Ya, jadi hemat energi itu artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi tentunya kewajiban kita semua, bukan hanya ibu, bukan hanya kamu, tapi kita semua. Nah, selain itu ibu punya poster nih, poster tentang hemat air. Bu, poster itu apa ya? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Jadi memberikan informasi ke umum, memberikan informasi ke banyak orang. Nah, tadi ada poster hemat air. Ibu bahas satu-satu ya informasi yang terdapat pada poster tersebut. Di situ ada gambar keran, ya, keran air. Itu ada tanda silam. Nanti itu artinya kalian harus tutup kembali keran air jika sudah digunakan. Nanti kalau misalnya kalian sudah menggunakan habis cuci tangan ataupun dan lain sebagainya, habis menggunakan keran, tutup kembali agar air itu tidak terbuang sia-sia ya nak. Terus ada gambar shower ya, itu shower air kayak air buat mandi, kamar mandi. Lebih baik anak-anak menggunakan air pancuran, usahakan jangan berendam ya. Kemudian situ ada gambar baju dan mesin cuci. Di sini di poster mencuci baju itu lebih baik menggunakan mesin cuci karena airnya sudah tertampung, jadi airnya nggak terbuang sia-sia, jadi lebih hemat. Dan yang terakhir ada ini nih, mencuci mobil. Di sini di dalam poster mencuci mobil lebih baik dengan cara merendam kain lap, kemudian kain lap tersebut diperas lalu dilapkan ke mobil, jadi airnya nggak terbuang sia-sia mak. Nah itu isi informasi dari poster hemat air. Sekarang Bu, gimana sih Bu caranya membuat poster? Apa aja sih Bu yang harus diperhatikan? Nah ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster. Kalimatnya itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi
kalimatnya tidak panjang lebar, kalimatnya singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Untuk gambar Bu, iya, gambarnya pun harus mencolok nak, jangan lupa gambarnya mencolok, terus jadi ide yang disampaikan tuh tersampaikan gitu, bisa dibaca oleh orang lain. Penyajiannya, ukuran poster itu harus disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Ya, jadi kalau misalnya buat di sekolah, posternya beda, untuk di tempat umum beda. Ya, nah untuk penempelannya biasa loh di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Jadi dibuat semenarik mungkin. Sekarang coba kalian buat poster masing-masing ya. Poster kalian jangan lupa dibuat semenarik mungkin. Kemudian kumpulkan wali kelas. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah wujud kewajiban kita terhadap lingkungan dengan menghemat energi, diantaranya energi listrik dan energi air, sehingga kita akan mendapatkan hak berupa terpenuhinya kebutuhan kita. Jangan boros-boros air, listrik juga sama. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materi sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jangan lupa mentaati protokol kesehatan ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.